Hari ini kita ngobrol bersama Fuji. Halo, terima kasih udah mampir ke sini. Halo. Kita kayak udah lama deh pengen ngundang Fuji ke sini deh. Emang iya enggak ah, kayaknya baru dipanggil aku. Iya, kayaknya ya beberapa kali ya. Kan ya. Emang ya? Cuma kamu lagi sibuk lah ini itu. Enggak, berarti manajer aku yang lama berarti gak ngasih. Iya, Saya iya. ini manajer baru. Iya. Oh gitu. Mungkin karena aku dulu sempat request aku nggak mau podcast dulu dan nggak mau TV juga. Nggak mau TV, nggak mau podcast. Lagi nggak mau, sempat nggak mau. Pada saat itu. Baru mau kali ya. Oh baru mau. baru mau. Kenapa? Emang ada Malas aja nanti dipelintir-pelintir lagi. sering kayak gitu ya sekarang ya? Kadang-kadang ini Nggak ya. tahu sekarang atau nggak tahu ke aku doang ya, tapi aku ngerasa kayak gitu. Nanti aku jawab apa, berniat ngelucu atau apa. Kadang-kadang Nanti dikira kode. ambil cuplikannya doang gitu, terus diterjemahkan Iya. menjadi yang lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya plus minusnya, plusnya ya jadi rame ya. Kalau minusnya, menurut aku banyakan minus ya. Jadi aku capek harus klarifikasi. Sementara aku nggak suka klarifikasi. Tapi itu memang yang terjadi dari awal kan ya? Maksudnya kamu ngomong apa dikit rame, kamu ngomong apa dikit rame, ya kan? Iya sih, cuman capek kak. Iya sih. Jadi lebih baik nggak usah ngomong sama sekali gitu loh. Menurutku sih karena memang kamu IG dan lain-lainnya rame aja sih. Karena aku ngeliat TikTok kamu ada yang 20 juta tuh. Yang Aku sama nggak tahu Erika. ya, mungkin karena netizen masih sensi juga sama aku ya. Tapi kayaknya udah nggak separah dulu sih. Komentar netizen itu sempat membuat kamu pada level yang kayak gimana? Kamu nangis udah pasti lah ya. Yalah, nangis mah biasa banget dong, itu level 1. Saya mau level 10. Level 10-nya apa? Sempat minta bantuan profesional kah atau? Pernah. Oh iya. Psikiater pernah, psikolog pernah. Tapi kayaknya itu terakhir kali kapan ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tapi kalau tahun lalu itu bukan karena mental issue juga sih, tapi itu karena ADHD aku jadi semakin nggak bisa kontrol fokus aku segala macam gitu loh sama emosi. Tapi kalau 2023 2022 itu paling beratnya aku sih. 2022 2003 itu pas umur berapa itu? Itu berapa ya? 20. Iya. 9 baru 20 ya? Kayaknya itu Aku masalah. kelahiran tahun berapa sih? Kamu 2002. Kalau 2003 berapa tuh? Kak maaf banget kak. 21. Aku suka lupa umur gitu. Kamu lupa umur. Aku baru 23. Tapi itu karena baru ulang tahun aku ingat. Oh Kemarin itu nanya ya. ulang tahun aku kayak 19 berapa kali ya. Pas umur Sumpah, 19 iya 20. aku tuh nyangkut di usia. Aku tuh 19. Jadi kalau ada yang nanya umur kamu berapa, aku tuh pengen ngomong 19. 19. Kenapa? Emang apa itu masa yang paling menyenangkan kah atau? Sebenarnya untuk awal 19 bukan sih? Awal 19 awal 18 menuju ke 19 itu masa-masa bahagia aku sih. Terus pas 19 tahun kan yang kejadian tuh Iya. kan, yang almarhum abang aku. Jadi semua serba baru di aku. Jadi aku kayak nyangkut aja gitu di usia segitu rasanya. Sebelum kan ada orang yang misalnya dapat spotlight tuh pelan-pelan kan ya. Kayak misalnya kayak aku kan bikin buku Iya. apa pelan. Jadi sedikit lonjakan dan spotlightnya tuh kayak kita bisa adaptasi dikit-dikit gitu loh. Sebenarnya aku udah lumayan adaptasi juga sih Kak. Soalnya sebelum pas lagi kejadian tuh followers aku udah 70.000 gitu loh. Kayak udah banyak tuh ya. Dan itu 70.000 tuh isinya 80% hujatan juga. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman kalau dulu tuh gak terlalu banyak kayak sekarang yang jutaan orang. Tapi kayak dulu tuh ibaratnya 70.000 orang nih yang follow aku. Yang hujat ya cuma 45.000 orang, 40.000 orang kali. Iya 40.000 orang. Cuman kan dulu kan ya udah, kalau aku ke daerah mana atau jalan-jalan kemana kan 45.000 orang itu kan nggak mungkin ketemu ya. Iya. Kalau sekarang tuh kayak kemana-mana ya pasti ada gitu loh. Misalnya dari 10 orang haters aku 3 orang gitu. Oh iya pas lagi jalan di dunia nyata. Ya dada aja, emang aku dipikir aku budak apa ya? Ya budak sih kadang. Cuman kalau ada orang mikir, Puji tuh kayak tuh asli biasa aja kayak gitu. Aku dengar. Iya ampun. Iya serius mereka Tapi aku ngomong kayak gitu. pura-pura bego aja deh. Aneh banget ya orang ya. Kenapa ya orang ya? Ya mungkin karena aku biasa aja. Tapi ya sekarang kamu udah mulai bisa bodo amat juga kali ya saat ini ya. Sebenarnya Kayak dari dulu udah lah. bodo amat banget Kak. Dari malah menurut aku ya hujatannya mungkin lebih parah ya. Yang sebelum kayak sekarang gitu yang masih skuter gitu lah, seleb kurang terkenal. Dulu tuh kasar-kasar soalnya, tapi mungkin aku mengerti karena dulu aku konten-kontennya juga agak-agak iya apa aja aku posting gitu loh. Kayak bodo amat aja, benar-benar bodo amat karena kan orang tua aku dulu Instagramnya aku blok ya, jadi aku statue aja. Ya udah gitu. Ya udah terserah. orang tua aku nggak ngeliat, tapi pas aku udah mulai naik namanya kan orang tua aku nanya terus ngefollow terus ngeliat saudara-saudara aku juga ngeliat, maksudnya saudara-saudara sepupu gitu ngeliat. Jadi
aku nggak mau dimarahin mama papa aja sih gitu. Jadi aku lebih menjaga. Terus aku juga nggak mau nanti Gala kalau misalnya udah gede ngelihat tantenya tuh ngasal banget gitu. Oke. Udah mulai memikirkan track record gitu loh. Nggak boleh, kita harus jaga ini semua. Kalau Gala sendiri ada nggak yang konten kamu yang dia datang ke kamu? Ini dulu maksudnya apa atau ini Enggak tuh sih. apa gitu nggak ya? Enggak. Oh. Karena Gala nih harus imajin nggak? Nggak apa-apa ya, Karena imagine menyadar- aja. Oke. Karena Gala setiap dikontenin nggak pernah dipaksa juga sih. Jadi Oh itu kayaknya dianya kan? dianya. Jadi kalau misalnya dia nanya, ini konten maksudnya apa? Ya kamu yang penting enggak. Nggak di briefing kok. Enggak, maksudku kayak gini, kayak anakku kalau dia main YouTube, dilihat-lihat YouTube, suka lihat ada bapaknya kan di thumbnail podcast dia kayak ada papa nih, papa sama siapa ngomongin apa gitu. Maksudnya Sejauh ini enggak ya? dia nggak tahu konsep ini adalah podcast, ini ngobrol dan ditonton orang gitu, karena anakku kan umurnya masih 5 tahun tuh pada saat itu. Tapi kayaknya anak Kak Radit tuh pinter banget deh yang Kok gitu? yang perempuan. Aku ngeliatin tahu dia pinter banget kan, suka baca buku juga kan. Ya dia senang banget baca buku. Ya bener tiap kayak malam. jiplakan Kak Radit kan. Tapi kayaknya mungkin Gala karena jiplakan aku kali ya. Kenapa Jadi dia dia? bodo amat aja, udah yang penting bisa makan enak, bisa main, bisa ini. Ya udah nggak perlu ditanyakan kenapa semua dunia ini bekerja gitu loh. Oh paham. Ya mungkin karena dia biasa baca jadi sering nanya gitu kali, maksud kamu kan, anakku gitu. Iya. Oh kenapa ini kenapa gitu. Jiplakan kakak gitu loh. Kalau aku mungkin Gala jiplakan aku ya, kalau ada kamera ya udah. Ya udah gitu aja Iya gitu. sih, Nggak usah iya, ditanyain mungkin ini juga buat sih. apa, enggak. Soalnya kalau anakku kan, karena di ruang kerjaku di rumah itu di belakang buku semua banyak, karena aku emang doyan baca kan. Terus dia ngeliat, papa kenapa banyak banget buku di belakang? Karena reading is magical, aku bilang. Membaca itu magic. Aduh, aku gak suka baca buku. Ya nggak apa-apa. Terus tapi gara-gara itu anakku jadi kayak nagih mulu Lagi ya. buat baca dan apa segala macam gitu. Habis ini kita beli buku ya. Pura-pura baca depan dia. Pura-pura baca. Karena aku tuh suka kepikiran gitu loh. Aduh gimana ya nih Gala gede jadi apa ya. Yaudah deh kalau gak jadi apa-apa juga gak apa-apa. Tapi kan laki, nanti kalau misalnya dia nikah gimana? Aku tuh suka kepikiran gitu loh Kak. Aku Takut salah dalam membantu dia. Aku takut gagal, tapi aku tidak mau terlalu keras gitu loh sama dia. Awalnya aku berniat, gue akan kasih lu militer, lu jangan harap gue akan manjain lu. Tapi ternyata aku nggak tega. Itu tuh dilemaku juga sih. Iya ternyata nggak Itu dilema tega. aku Terus juga sih sih. kayak kalau dia pengen sesuatu, dia harus memberikan sesuatu, misalnya nilai atau apa. Tapi kadang kalau misalnya nilai remedial ya udah aku juga tetap kasih karena nggak tega. Dia umur berapa sekarang? 5. 5 tahun. Iya. Oh iya, sama kayak anakku berarti yang Tapi dia pinter. kedua. Dia pinternya bukan pinter sih, cuman dia lebih ke entertain juga gitu loh, kayak sama papanya. Menghibur ya? Menghibur. Dia nggak bisa dibohongin. Jadi bukan yang baca buku dia menghafalin teori gitu, enggak. Iya iya. Ya tiap anak kan beda-beda ininya kan. Mungkin karena dia waktu dari kecil kan aku suka banyak tim. Terus dulu suka collab-collab. Jadi kan ketemu ya. Jadi mungkin kayaknya dia belajar dari orang dewasa kali. Jadi dia kalau ada kamera nyala, dia tahu nih, oh gue bisa perform gitu. Iya. Dia punya switch itu tuh punya. Enggak perform ya. Dia jadi diri dia sendiri aja. Oh, tapi tahu bahwa akan ditonton orang. Tahu. Ah. Karena dia narsis juga kan, dia suka ngeliatin. Dia lihat video Gala di IG-nya Ida, dia tahu IG itu apa, YouTube apa, dan dia bisa sekarang kalau di TV dia ngambil remote, dia ngetik sendiri apa yang dia mau tonton. Terus habis itu kalau misalnya kita settingin TV sendiri dia kayak gini. Bukan yang itu, kanan lagi, yang ini. Terus dia kan udah bisa baca ya. Jadi dia request mau YouTuber yang mana. Oh iya. Tapi YouTuber ini loh, YouTube Kids apa? Ya YouTube Yang Kids. anak-anak kecil tuh yang kartun-kartun gitu. Kayla yang Katia ya, yang orang Rusia itu yang sama bapaknya terus lari-lari. Gak tahu lagi sebenarnya aku nggak suka nonton film anak kecil. Tapi aku sempat kaget banget ternyata ada yang apa tung Sahur. Tung sahur. anomali itu tuh. Anomali ya. Aku kan nonton nih sama Gala. Biasanya kalau dia nonton tuh, iya karena aku agak-agak budak ya. Jadi aku main HP dia di samping aku. Terus kok kayak aneh banget lagunya. Aku lihat ini apa sih? Terus kayak makan toilet gitu. Oke. Anomali gitu Kak. Iya, konten-konten Terus habis itu gitu. kayak di dalam toilet ada kepala gitu. Aku kayak ini apaan? Tapi dia terhibur nggak? Terhibur dia apa lagunya. Aku langsung tanyakan ke susnya, ini nonton apa? Anomali itu apa? Apa itu anomali?
Iya, jadi kayak kreasi tanpa batas aja gitu ya, makhluk yang tidak pada tempatnya. Ngerti gak Kak? Aneh banget, iya. Aku pernah lihat bentuk-bentukannya, tapi aku juga Iya, dia nggak sampai ngerti. apal, trilili, tralala semuanya. Iya. Aku kayak nggak boleh nonton kayak gini. Cappuccino ballerina. Iya, nggak boleh. Aku nggak melihat itu sebagai hal yang lucu. Karena takutnya nanti dia fantasinya, hayalannya Iya. luas banget sih. Nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya kalau untuk kepala di dalam toilet kayaknya jangan deh. Iya, kita nggak pernah tahu efeknya buat anak kecil Iya. atau mau bikin apa ya. Tapi kalau kayak K-pop Demon Hunter, ini lagi happening banget di Kayak sekolah Demon anakku. Hunter Gala nonton deh. Tapi aku nggak ngerti. Itu happening banget itu. Aku tetap nggak ngerti Kak. Aku nggak nonton anime. Aku nggak main game. Versi Robloxnya. Oh iya. Apa tuh? Kamu nonton versi Robloxnya? Gala. Oh, Gala. Oh, Gala. Apa bisa main Roblox juga dia? Bisa main Roblox. Ya sebenarnya boleh nggak sih anak kecil, tapi kayaknya dia nggak over juga deh. Soalnya aku belum bisa. Bisa aja sih, tapi ya agak-agak nggak Worry. pro aja, pecah-pecah. Nggak worry, aku tuh malah apa gue terlalu membebaskan karena aku ngeliat Kak Rachel tuh nggak ngebolehin anaknya nonton TV kecuali hari apa tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Hari Minggu aku biasanya. Kalau aku biarin. Tapi kalau misalnya aku matiin TV-nya dia nggak protes, jadi dia tahu batasan juga gitu. Oh. Nggak tahu sih ya. Tapi senang main di luar juga. Seneng kalau aku bawa keluar nge-gym, bukan gym ini Rockstar Gym. tuh Rockstar yang- Gym tahu ya. Dia senang-senang aja, sosialisasi aja. Jadi aku ngerasa tidak ada masalah sih. Mungkin anaknya ini kali bisa Kayaknya emang nurun, mengendalikan diri deh. kayak nurun dari mama papanya deh, ekstrovert abis. Oh, kalau ada orang dia nggak malu. Pemalu awal, tapi kalau Oke. dicuekin dia justru pengen ngobrol. I see. Jadi jangan kayak hai. Dia jadi Lucu ngerasa banget. dia kayak mungkin jadi gitu kali ya. Nggak dia mau ngajak main sama ngobrol. lo. Kalau nggak diajak ngobrol nanti dia yang caper-caper gitu kayak lihat nih gambar Gala gitu. Kamu pernah gak marahin dia terus habis itu kamu nyesel? Aduh, kenapa gue marahin lagi tadi? Marahin kayaknya enggak deh. Tapi kalau isengin sampai dia pengen nangis aku pernah nyesel. Oh iya, kamu isengin apa? Aku isengin karena kan kadang aku kan temen aku banyak yang ke rumah Atau main? ada yang orang yang pernah deket sama aku. Oke, This agak is- lama tuh pause-nya ya. Iya, kayaknya bingung banget jelasin aja deh. Ya soalnya kalau temen kan aneh masih cemburu gitu. Oke. Terus yang pernah deket sama aku ini suka anak kecil. Oke. Mainan sama Gala. Terus mereka kasih kan main, bayangin ke 3 jam mereka main. Oke, si cowok ini dengan Gala. Oke. Yang mungkin cewek dong. Ah. Aku yang gak diajak ngobrol sama sekali selama 3 jam. Jadi aku kayak ya udah sini aku panggil Gala, aku iseng-isengin kan. Aku iseng-isengin. Dia mau nangis, iseng-iseng tau gak sih? Apa sih iseng-iseng? Enggak, ini punya aku, gitu-gitu loh. Oh. Ini punya aku, Gala gak boleh. Dia nangis Kak. Terus aku kayak salah gak sih? Tapi aku gak suka juga gitu. Oke, aku ngerti. Kamu cemburu karena kok dia main sama si orang ini. Iya, aku cemburu karena aku dicuekin. Aku gak suka dicuekin aja sih. Oh, oke. Terus kalau misalnya lagi teleponan gitu ya, dia tuh suka kepo gitu, itu siapa Galanya gitu. Nanti kalau misalnya dia seneng sama siapa yang lagi aku teleponan ya, misalnya ada teman aku namanya Tania, dia ambil HP-nya. Nah kadang aku cemburu juga gitu loh, jangan cuekin gue, boleh gak ikutan. Soalnya kalau dia udah teleponan atau lagi udah sama siapa, interaksi berdua doang, aku gak diajak. Oke, kamu Jadi aku isengin lagi. Aku isengin lagi Galanya. Baru mau nangis matiin lagi. teleponnya gitu loh. Ya Allah, langsung dimatiin. Aku matiin tapi nanti aku telepon lagi, aku cuma iseng doang. Nah itu dia sebel. Sebel. Kamu tuh nggak suka dicuekin itu karena Karena Galanya jadi main ini, terus aku ngapain? lebih ke Gala atau in general kalau ada temen nyuekin kamu pun kamu nggak suka? Enggak, pengen atau- ikutan aja tau gak sih, kayak pengen ikutan boleh nggak? Oh. Karena aku gak diajak Kak. Itu doang sih sebenarnya. Tapi mainnya seru ya sama dia. Ya, maksudnya ada permainan-permainan khusus yang kamu lakuin sama dia kayak Sama Gala? Ya kayak si istriku kan. Dia main ini apa? Kumon, ngisi-ngisi kumon. Gitu-gitu. Terus bikin Berat ya kalau compressionnya kumon. Iya, iya, Aku atau- aja gak les kumon. aku juga nggak les sih. Atau bikin apa namanya? Crafting. Aku biasanya ini sih mewarnai sama gambar. Untungnya aku suka gambar ya. Tapi aku gak suka mewarnai. Gala suka banget mewarnai. Aku tuh suka gambar aja, ngerti gak sih? Pakai pensil, bikin rumah, bikin orang. Oke. Tapi kalau mewarnai itu capek Kak. Iya, Kalau mewarnai itu kalau harus kita ini beda ya. arah dikit kan jelek. Misalnya kita harus warnain dari sini gitu terus. Kalau kita balik arah jelek dia. Oh iya, tapi kalau satu arah terus bosen. Iya gak sih? Kalau dua arah gak ketemu damainya di mana Kak?
Yang ada berantem terus. Iya sih. Kakak tuh nulis apa sih? Aku jadi kepo, jadi pengen ya nulis gitu. Jadi misalnya aku lagi ngobrol sama kamu, terus kan kita lagi ngomong soal tontonan, terus kamu lagi bicara kan? Iya. Karena kamu lagi ngomong, aku tuh di kepala mau bahas soal K-pop Demon Hunter. Apa? Nah daripada Kakak ADHD ya? Enggak kan? enggak sih. Oke. Aku kira kayak aku gitu, kayak kalau misalnya ada sesuatu belum selesai kayak nyangkut gitu. Iya kayak barusan ini kan? Iya. Iya. Barusan kenapa? Ya nggak apa-apa, kamu dari satu topik ke topik lain Oh, kan iya. bisa. Nggak apa-apa. Nah karena aku nggak mau nge-cut kamu pas lagi ngomong. Iya maaf. Nggak apa-apa. Aku nulis di sini K-pop Demon Hunter. Begitu kamu selesai ngomong, aku baru baca. K-pop Demon Hunter nonton juga nggak gitu? Aku nggak nonton Demon Hunter, tapi aku suka nonton. Iya, bukan buat dijawab sekarang sih. Aku cuma ngejelasin. Aku belum ngejelasin selesai. apa yang terjadi tadi, gitu kan? Kamu nanya aku nulis apa? Gitu maksudnya, Puji. Susah nih pecah fokus. Tapi kamu sadar kamu ADHD ini dari kapan? Berarti ini diagnosis resmi dong? Aku kira tuh. Ini aku masih teratur gak obrolannya? Takutnya nanti aku lompat lagi. Nggak teratur pun nggak apa-apa. Serius? Aku ikutin aja. Karena teman baikku ADHD juga, sangat kreatif dan sangat cerdas dia. Aku tuh dari kecil sebenarnya mama tuh udah sering banget marahin aku loh sama papa. Karena aku nih kayak aku sebut ini budak aja kali ya. Jadi aku suka lupa taruh barang, suka lupa apa yang aku lakukan. Kalau belajar rame-rame nggak fokus. Oke. Tapi turns out kalau misalnya dibiarin sendiri tuh lebih tertata gitu loh. Oke. Terus lama kelamaan kan aku nggak tahu ya mental issue gitu ya, misalnya bipolar, BPD, psycho, blablabla. Aku tuh nggak ngerti sama sekali. Terus lama kelamaan kan ini kan mental health issue itu kan ramai ya di sosmed ya, semenjak ada sosmed ini kayak dibahas kalau misal mental health itu penting. Dan aku baru melek juga gitu loh, itu penting banget. Nah pas aku lihat-lihat, apa aku bipolar ya? Aku kira kayak gitu. Biasalah anak-anak kecil ya usia 15-16 gitu. Tapi kamu ada masa kamu manic, habis itu kamu depresif, ada gitu, berasa tuh? Berasa, ternyata emang itu kayaknya emang masa-masa remaja aja yang baru puber yang emang gak stabil aja. Mood swingnya ya. gitu emang lagi gak stabil, terus lagi masa-masa berontak. Terus habis itu pas aku udah mulai bekerja, aku masih belum tahu juga nih aku ADHD kan. Oke. Tapi kok aku susah banget namanya ngapalin skrip. Aku fokus ke topik pembicaraan. Terus aku aku biasanya suka ngedit sendiri dari dulu. Tapi masih dibantu editor untuk kerjaan ya. Terus pas lagi ngedit setengah udah bosan tinggalin. Terus habis itu lupa, aku lanjut editannya sebulan kemudian. Bisa separah itu. Terus kalau misalnya aku tuh dulu suka banget makan coklat, Kak. Aku juga suka. Aku bisa makan coklat kayak 10 batang sehari. Oke. Parah banget. Dan itu ternyata gak bagus untuk ADHD aku. Nah dulu karena aku tidak mengerti, aku gak tahu lah sugar rush itu gak bagus buat aku. Oke. Aku kira sugar rush itu malah bagus bikin nambah energi. Jadi aktif. Kalau temanku abis manis-manis itu, temanku yang ADHD itu, Gak bisa dia tidur. ngomong Ini terus. aku tadi sebelum kesini aku sengaja aku makan coklat yang banyak. Makasih loh. Karena orang tuh suka bilang aku tuh kelihatan lemas segala macam. Enggak, itu energi aku belum keisi aja. Tapi sebenarnya yang paling worst itu minuman manis sih. Oke, yang penting gula lah ya. Iya. Oke, lalu. Tadi sampai mana? Ya kamu ngerasa setiap kali kamu makan. Iya, sugar rush. Nah tapi kadang itu sugar rush tuh gak bagus karena aku jadi kurang tidur. Karena aktif, aku tuh harus habisin energi dan gula-gula di badan aku gitu loh. Harus sampai capek. Karena aku bisa tidurnya jam 4, jam 5. Nanti kan aku kan kerja ya. Dulu kan agak padat kerjanya. Misalnya dari jam 9, jam 10 pagi. Jadi aku nanti tidurnya cuma 3 jam, 2 jam. Nah nanti itu kan berulang berkali-kali. Pola hidup yang gak sehat. Aku jadi stres sendiri, depresi sendiri. Makin gak bagus lah, makin gak fokus juga. Makin error. Karena aku dulu gak olahraga juga. Gulanya berlebih. Kurangnya tidurnya kurang. Terus habis itu kerjanya overwork. Ya udah makin kacau aja gitu loh. Stres, depresi. Habis itu netizen ditambah lagi. Terus habis itu banyak masalah. Terus dulu dikorupsiin. Habis itu dulu kayak berantem sama orang. Dikorupsiin? Iya.
Padahal kalau digabung di korupsinya bisa beli rumah tuh. Oh, aku lihat lagi. Ya kamu lagi ngelapor ke polisi ya kalau nggak salah ya? Itu baru, itu yang sekarang. Iya maksud aku kalau misalnya yang sekarang main dulu digabung bisa beli rumah gitu lumayan kan. Oke. Lanjut dulu nanti pecah Iya, lagi nih. Terus. Iya, ada banyak masalah dari netizen, Iya, jadi duit kayak dulu tuh dikorupsiin. pressure-nya banyak ya. Tuh Nah. dulu kan ada masalah asmara juga ya. Maksudnya Wih, ya masalah asmara. itu kan tapi hal yang biasa aja gitu loh kalau misalnya punya pasangan. Jadi sebenarnya dulu kompleks banget dan dulu tuh mantan manajer aku jahat banget sama aku. Jadi Oke. aku diadu domba sama semua orang gitu loh. Jadi Wow. kompleks dulu. Drama. Stres sendiri akhirnya aku dibawa ke psikolog sama teman aku Kak Vio. Oke, psikolog dulu nih ya, bukan psikiater ya? Psikolog dulu. Oke. Karena aku kan masih kecil ya Kak, yang ngapain pakai kayak obat gitu Obat, loh. ya. Dan aku juga baru tahu kalau psikiater tuh pakai obat, kalau psikolog enggak. Ada Aku kira psikiater yang nggak pakai obat juga ada. Oh iya, Ada. aku baru tahu. Aku baru tahu. Dulu tuh aku nggak ngerti kayak ya udah psikolog sama psikiater tuh sama aja. Yang mana aja deh yang jadwalnya kosong gitu kan. Padahal dulu cita-cita aku pengen jadi psikolog tapi aku nggak tahu gimana tuh. Nggak apa-apa lah kan. Cuma ini cita-cita doang. aja. Nah, Terus? di bawah awalnya aku nggak mau karena aku masih kolot kali ya, masih kecil kali ya. Aku ngerasa I don't need that gitu. Oh. Tapi kakak Kanu yang Kak Vio itu kayak kasihan gitu loh ngeliat aku. Jadi kayak boleh nggak tolong nurut aja ke aku kan udah selama ini nemenin kamu nih, aku udah bayar psikolog ya, kamu udah tinggal datang aja, aku antar, tinggal datang. Oke. Tolong hargain aku. Ya udah aku datang sebagai menghargai dia. Aku nggak mau banget Kak, karena udah dibujuk berkali-kali aku nggak mau. Oke. Lalu? Datang ngobrol-ngobrol, udah. Aku tidak merasa ada perubahan sebenarnya Oh iya. saat itu yang pertemuan pertama. Oh. Terus aku kayak tidak mau menyerah. Oke. Aku datang lagi lah sebulan atau sebulan kemudian kali ya. Aku nggak inget tahun 2002 soalnya. Oke. Datang lagi better tapi kayak cuman 2% gitu dari 100%. Oke. Menurut kamu nggak works tuh di pertemuan kedua? Kayak apa sih nih? Tanya-tanya gini-gini. Iya, aku ngerasa kayak kok gue cerita mulu. Oh. Kayak gue tuh karena aku tidak tahu sistem psikolog tuh kayak gimana. Kan katanya setiap orang berbeda-beda cara penanganannya. Betul. Tapi dia cuman kayak menjelaskan di endingnya aku kenapa segala macam. Habis itu pertemuan ketiga aku akhirnya lebih lepas lah, karena yang pertemuan pertama dan kedua mungkin karena akunya tertutup, jadi itu nggak works banget Kak. Oh, kamu nahan ya? Aku saat itu jujur aku tidak merasa aku nahan. Tapi? Tapi psikolog aku tuh ngomong aku tuh tidak tahu cara mengekspresikan kesedihan, I see. bahagia, lagi merasa kesepian. Aku tuh tidak tahu cara ekspresiinnya. I see. Aku kayak ngawang aja gitu loh. Jadi kayak tatapan kosong gitu. Iya. Kamu tidak memahami kamu lagi merasakan apa? Enggak. Dan Iya. nggak tahu gimana cara bilang ke orang ini yang kamu rasain. Iya. Wow. Saat itu aku tidak ngerti. Wow. Aku cuma tahu kayak kalau orang lagi jahat ya udah gue nangis. Tapi kayak cara nangis untuk gue bisa happy lagi aku tidak tahu. Iya, Maksudnya kamu- bukan tidak tahu caranya, tidak tahu ini gue happy apa enggak. Kayak soalnya di akhir sesi kamu merasakan apa? Aku bilang ya capek lah kan habis nangis. Tapi bukan itu jawaban yang diharapkan. Jawaban yang diharapkan tuh kayak ya aku ngerasa lebih lega dikarenakan Iya. aku sudah menceritakan ini. Diharapkan aku juga gitu. Aku malah menjawab capek karena kan habis nangis, capek, mataku sakit. Paham. Gitu. Seharusnya kayak aku sekarang udah bisa mulai memproses. Iya. Aku sekarang mulai lebih ngerti. Tapi kamu malah Terus tapi aku selalu bilang kayak gini, aku ngerti kok maksud ibu dokter gimana, aku Oke. ngerti. Iya tapi kamu mengerti tapi kamu tidak mempraktekkan gitu. Terus itu coba ngebantu deh banget. kalau ini PR kamu kalau misalnya lagi sedih diiniin, kalau kamu lagi happy kamu ekspresiin gitu loh. Kamu tuh hidup buat diri kamu, bukan buat orang lain, bukan buat netizen, bukan buat orang tua kamu. Berbuat baik boleh, tapi kalau misalnya jadi people pleaser terus jangan. which is iya tuh dulu. Sampai sekarang sih, cuman kayak sekarang lebih bodo amat aja. Kalau dulu tuh jadi ngebatin sendiri gitu, tapi kayak aku tidak sadar gitu loh Kak. Iya. Perlahan-perlahan itu menggerogoti mental aku, batin aku, pikiran aku. Dan lama-lama ngaruh ke badan aku dong. Lama-lama badan aku capek juga. Mental tuh ngaruh dong ke badan, kayak kalau kita lagi capek, lagi sedih tuh badan kita capek, sakit. Efeknya apa? Kamu jadi gampang sakit atau? Kayak bisa yang kayak abis lari sprint gitu loh kalau lagi manic ya sebutannya. Kalau misalnya lagi capek banget, lagi depresi, badan tuh kayak abis lari 10 kilo besokannya gitu loh, sakit, badannya sakit. Oke. Lalu setelah pertemuan keberapa baru kamu merasa oh ini Ketiga masalah kali gue ya. nih. Ketiga, terus aku Ketiga. ceritain kan
Ya aku ceritain, terus habis itu psikolognya yang bilang, coba deh kamu tes, dikasih apa sih tuh? CPNS itu. Aku lupa buat- deh jujur, kayak tes di handphone apa di kertas ya, aku Oke, lupa. assessment. Disuruh isi-isi, terus sambil diajak ngobrol gitu ya, abis ngisi diajak ngobrol lagi. Terus aku bilang aku nggak bisa fokus deh, terus aku suka meledak-ledak. Dibilang oh kamu ya, kayaknya punya gejala ADHD apa itu, terus dijelasin. Nah di situ tuh aku jadinya searching. Nah pertemuan ketiga ini menurut aku lumayan menolong karena aku jadi lebih mengerti diri aku, bukan sekedar mengerti tapi aku lumayan mempraktekkan. Oke. Aku searching sendiri, udah nggak tone deaf lagi, kayak mencuekin diri sendiri lagi. Terus aku udah mulai yang kayak oke, gue harus bisa menerima diri gue gitu loh. Oke. Jadi aku searching gitu, apa yang bagus, apa yang enggak. Ternyata nggak boleh gula, aku cut gula, enggak aku cut sih, cuman kayak berarti 10 aku jadi makan 2 gitu loh. Iya kayak hari ini kan pasti lebih dari 2 sih. Tapi bagus dong jadi ngomong, kalau enggak nanti aku lemes. Bagus. Artinya kan kondisional aja. Iya, Kalau emang lagi perlu. Tapi kadang nggak bagus juga Kak, kadang antara aku tertutup banget atau aku overshare. Oke. Tapi yang aku tahu setiap aku overshare aku tuh nyesel. Kenapa? Nyesel kayak Ada hal yang nggak perlu di. nggak mau aja orang tahu, nggak boleh. I see. Nggak tahu, nggak nyaman aja gitu loh aku. Nanti dia mikir aneh-aneh gak ya? Tadi kayaknya ngomong kejauhan deh gitu loh. Ada yang bocor nggak tapi? Oversharing, bocor malah. Sejauh ini enggak sih ya. Oh. Alhamdulillah enggak. Oke. Apa yang paling nggak boleh untuk seorang ADHD yang maksudnya kayak kita tuh salah paham gitu soal orang-orang ADHD ini? ADHD ini. Mereka normal kok. Mereka tuh bukan gangguan mental yang kayak gimana-gimana. Cuman ya mereka cuman butuh terapi aja sih. Itu menjadi problem nggak? Kayak kamu mencari teman baru atau kamu mencari pasangan kayak ngedate atau segala macam dengan kondisi kamu? Kayaknya itu problem hampir semuanya deh. Semua apa nih? Yang orang punya Semuanya, ADHD? karena aku jadi bisa gampang bosen Kak. Ke pasangan? Untungnya aku bucin ya orangnya. Kayaknya bosen enggak ya kalau udah jadi pasangan. Kalau udah jadi pasangan? Iya, tapi kayak aku misal balas chat jadi males, bosan gitu, kayak kalau misal topik-topik yang berulang gitu, bosan, I need something new. Berarti si cowoknya harus bisa memberikan kebaruan supaya berasa fresh atau Enggak, gimana kayak tuh? butuh topik yang baru atau kegiatan baru. Ketiga misalnya kayak, Paham sih. atau enggak kayak butuh beberapa waktu untuk distance gitu, kayak sehari 2 hari nggak ketemu, nggak ngobrol. Paham sih. Kamu pasti cocok banget sama cowok yang menarik secara pemikiran, menarik Iya. secara obrolan ya kan? Kamu suka yang kayak gitu pasti kan? Karena kalau nggak kan yang dibahas. Sempet sih ada yang kayak gitu. Terus aku pikir-pikir, ini pasti karena sifatnya aku suka. Jadi aku tidak bosan. Oke. Karena kalau cowoknya kayak udah makan belum? Udah. Oh, Nggak oke. bisa. Aku Itu- bahkan nggak, kalau misalnya ada yang nanya udah makan belum, aku bilang tanpa kamu ingetin juga aku bakal makan. Kamu nggak lihat aku di YouTube banyak mukbang, aku bisa sarkas Kak. Karena aku akan ngerasa kamu akan menanyakan hal ini yang sama 5 kali atau 3 kali dalam sehari. Kira kita PDKT bakal berapa lama nih? Aku udah kayak Itu dari awal ya. capek. Dari awal ya udah kayak gitu ya. Iya, lebih baik aku kesel, lebih baik nggak usah nanya, nggak apa-apa. Kamu bisa gini nggak? Bisa nggak? Lebih baik kayak- kita ngobrolin hal lain, gak usah hal yang serius, hal-hal yang nggak penting juga nggak apa-apa. Yang remeh-remeh. Yang penting ada obrolan lain selain iya. makan. Iya, aku suka hal remeh. Maksudnya kan, nggak mungkin gak sih kita nggak makan? Iya sih. Kecuali kamu udah makan belum? Aku kirim makanan. Iya, itu nggak apa-apa, aku terima deh. Kamu udah makan belum? Jangan lupa makan. Aku nggak akan lupa. Di level kamu sekarang udah mulai bisa gini belum? Jadi kalau ada misalnya ada cowok deketin kamu nih, dari ngeliat doang, kayaknya orang bosenin nih. Ini kayaknya orang biasanya nggak ini nih gitu. Udah mulai bisa gitu belum? Atau butuh chat dulu, butuh ngobrol dulu? Kayaknya udah bisa lihat deh. Udah bisa ya? Udah bisa. Tapi jarang aku tuh deket sama cowok. Jadi kayak jarang nilainya juga. Oh iya, Jarang. Karena aku kan teman aku dikit Kak. benar juga sih. Makin kesini, makin tua, umur makin bertambah, kesempatan ketemu orang baru kan juga makin berkurang ya. Iya, teman aku dikit. Terus siangnya aku kerja, kadang sampai malam, sampai jam 8, jam 9. Bosen nih. Tergantung, kalau misalnya aku bisa tidur ya aku tidur, kalau enggak ya aku keluar. Kadang ke rumah temen, aku makanya suka nginep gitu loh. Itu biasanya pas galau udah tidur. Oke. Nanti pas pagi pulang lagi cuma numpang tidur doang. Oke. Karena bosan aja. Kayak abis kerja pengen refresh gitu loh. Iya, Nah iya. sementara orang pada bilang kan, party mulu. Aku tidak membenarkan itu ya. Cuman aku
penat. Iya. Penat, aku butuh refreshing ya. Kalau misalnya aku bisa di rumah aja. Aku sering main di rumah kok. Maksudnya aku sering main orang teman ke rumah aku, atau aku ke rumah Mbak Er, Kak Vio, terus aku sama manajer aku Kak Ayu. Sering juga, cuman nggak tahu ya kenapa tagline yang anak dugem anak party itu netizen tuh pakai terus gitu loh. Oh emang iya? Dulu tahun lalu sering banget. Oke. Sebenarnya aku tuh cuma nyari teman-teman aku aja, teman-teman aku kebetulan di situ karena mereka lingkupnya juga sama kan Kak. Kerja sampai malam, terus mau ngapain lagi? Pagi biasanya masih tidur atau udah capek ya kan. Siangnya soalnya harus kerja sampai malam. Iya, ya maksudnya kan apa sih dengerin musik nongkrong-nongkrong gitu kan biasanya kan. Makanya kadang kalau misalnya aku lagi libur, ya udah aku manfaatin. Kadang bukan buat main, kalau pagi sama siangnya aku mending nge-gym, menyalon. Oh. Kamu tuh tipe yang anak rumahan atau justru sering keluar? Lebih suka di luar rumah sebenarnya? Aku sebenarnya lebih senang di rumah sih, bukan terserah di rumah ini siapa aja deh, yang penting ada temennya. Kamu lebih senang di rumah siapa aja, yang penting ada orangnya, ada temennya. Iya. Nggak bisa tanpa temen nih? Bukan gak bisa tanpa temen, aku pengen ada yang temenin gitu aja. Kalau sendirian malah nggak enak. Enggak, ini kan sekarang ada manajer aku kan sebenarnya teman aku dari tahun 2019. Oh ini emang Teman almarhum Kak Vanes. Oke. Udah kenal dari 2019 atau 2020 gitu. Awalnya tuh dulu model buat Vanessa Wear. Vanessa Wear? Oke. Iya buat heels-heelsan gitulah. Tadinya berteman nih. Berteman, karena kan dia dulu jadi modelnya ya kan. Kalau aku jadi ini ya orang belakangnya yang ngerekam-rekamin gitu. Oke. Bilang gila enak ya jadi cantik gitu. Oh. Nah ya udah berteman lama lah. Waktu ada Kak Vanes DPB kan. Nah waktu DPB Kak Vanes pergi, sebenarnya kan banyak yang pergi juga. Nah ini alhamdulillah stay, nanyain kabar aku segala macam. Nah dia baru jadi manajer aku. Baru banget. Baru banget, soalnya manajer aku yang lama tuh habis baru punya anak kan, baru pengen 1 tahun. Jadi dia pengen fokus ngurus anak, soalnya suaminya nggak ngebolehin dia pakai sus. Jadi kadang kalau kerja dia kelimpungan sendiri gitu loh. Iya kebayang sih, karena kan urusannya mungkin lebih banyak lah gitu. Iya, aku nggak bisa maksa juga kan, udah jadi ibu. Gimana adaptasinya dari temen jadi rekan kerja? Sebenarnya agak deg-degan, gak kita ribut pas 3 berapa lama sih? 2 bulan pertama. 2 bulan pertama kita ribut. Wah. Tiap hari Kak berantem. Karena masalah kerjaan dong. Kerjaan. Oh iya bagus. Gak pernah dua. Bayangin kayak kita habis ribut, berantem gede. Malamnya kita kan baru ya main. Soalnya teman-teman Kak Ayu sama teman-teman aku sama. Iya. Malamnya kita berlagat seakan-akan tidak ada apa-apa. Besok pagi udah mau kerja, udah dari kalau dari jam 9 sampai jam 8 atau jam 9 malam lagi. Itu kan udah mau kerja. Kita berantem lagi Kak. Ya bagus kan? Bagus, tapi nanti kalau udah kita ke rumah Kak Vio atau kita kemana makan, nggak ada terjadi apa-apa, kayak ngobrol biasa. Kok bisa ya? Karena kita udah merasa menahan gitu. Ini mau ada teman, ini mau ada kerja, jangan digabung. Iya. Tapi memang kalau di pekerjaan kan kayak gitu. Maksudnya kalau mau ribut aja. Habis. Tapi kan agak deg-degan ya, takutnya dari pekerjaan dua-duanya masukin hati. Oh iya bener. Pas lagi main keluar gitu loh. Karena teman main juga. Iya karena teman main. Aku agak deg-degan karena menurut aku kan aku sayang ya sama Kayu. Aku nggak mau lah sampai berantem ke depannya. Udah dari zaman aku masih kecil. Jadi sekarang udah berapa lama? 6 tahun. Mau 4 bulan. Oh ininya 6 tahun kok jauh banget. aku kira temenannya. Oh baru 4 bulan. Manajer 4 bulan. Manajernya 4 bulan. Temannya dari 2000. Iya temannya lebih lama. Udah lama. Iya. Tapi kan dari aku kecil, maksudnya dia kan nemenin aku dari zaman sekolah, kuliah, keluar kuliah, nganggur, jadi skuter, jadi selebgram, jadi tiktokers, dia nemenin gitu lah, selalu ada. Tapi aku merasa bahwa kamu ngambil teman lama karena kepercayaan kali ya. Iya, karena aku udah. Yang dulu itu lumayan. Aku sempat pikir udahlah apa pensiun aja udah capek. Udah capek dirusak kepercayaan, udahlah gue ngonten aja nggak usah kerja deh. Emang biasanya gimana sih kayak ada uang masuk ke kamu tapi nggak dikasih gitu ya atau gimana sih modusnya? Gitu. Iya, jadi kayak ngasih fake transferan gitu, misalnya yang udah ditransfer tuh brand A. Terus aku bilang misalnya mau upload yang brand B, beda brand ya. Bilang mana transferan brand B-nya, yang dikasih bukti transfer yang brand A. Atau nggak yang bisa jadi juga sebenarnya banyak banget caranya Kak, emang macam-macam ya caranya. Macam-macam. Misalnya yang brand B juga bisa, tapi bukti transfernya itu yang lama. Jadi misalnya satu brand kan bisa berulang-ulang kali, berapa kali. Dikasih bukti transferan yang lama, ya benar dong, di bukti transferannya yang itu brand itu, cuman gitu. Atau kadang apa? Tuhan selalu kasih jalan aja sih. Oh iya. Kemarin itu aku
Kalau ini yang lama apa yang baru? Kalau yang lama itu kompleks banget sih, emang jahat aja orangnya. Pakai punya rekening banyak. Sama dikerja sama salah satu manajer juga gitu loh kalau yang lama. Oke. Jadi mereka kan dulu kan aku punya pasangan ya Kak. Ya. Jadi dia punya manajer juga kan. Nah itu tuh manajer itu sama-sama kerja sama. Jadi kalau misalnya aku nanya kerjaannya apa, yang ini confirm. Ketiga iya. Di backup. Di backup. Saling membackup. Oke. Wow. Saling membackup. Jadi dulu ya namanya aku masih 19 tahun ya nurut-nurut aja. Terus dulu aku dilarang main. Bayangin kan dulu aku belum punya rumah, belum punya mobil. Kalau naik Gojek, dia beli mobil. Gue lagi yang transfer. Iya, ya masih muda juga kali. Dan Belum punya rumah, belum punya mobil. Aku masih di rumah yang disewa gitu, bekas sana sawer. Kagak ada lemarinya Kak, bayangin. Dia cuma kalau kamar disepetak cuma ada kasur. Iya. Sama tau gak sih kalau kita habis ngelondri kan ada plastiknya gitu tuh. Iya. Jadi ditaruh di lantai gitu. Iya, tapi itu masa lalu lah ya. Kan udah belajar banyak juga. Belajar banyak. Gak apa-apa kan sekarang alhamdulillah berkat kesabaran dan netizen juga kan yang bikin aku naik. Aku bisa di titik sini. Podcast sama Raditya Dika. Kok gitu. Kalau ini di antara semua kesibukan kamu, me time kamu apa? Me time nih di Jakarta doang apa enggak? Secara general deh, kamu bisa ngapain? Secara general kalau aku ada libur 4 hari, kabur ke luar negeri. Atau kabur ke luar negeri. Oke. Kalau misalnya cuman kayak sehari 2 hari, biasanya pijet atau enggak nyalon. Iya, memanjakan diri. Pijet nyalon. Terus itu paling nonton. Iya, di benar-benar. rumah gitu, nonton aja sih. Nah emang sama sih, gue juga me time-nya nonton. Minggu lalu gue sempat cerita kalau gue nonton Alien Earth, tontonan sci-fi horror survival yang intens banget. Kelar nonton itu gue butuh tontonan lain yang beda genre tapi tetap yang ceritanya nempel. Dan karena konten-konten Hulu sekarang udah bisa ditonton di Disney Plus, jadi gue nyarinya di sana. Nggak perlu pindah-pindah aplikasi, tinggal klik tab Hulu, langsung muncul semua series dan filmnya. Pilihan gue jatuh kepada The Bear. Gue tenggelam dalam dunia dapur yang super hektik. Bukan cuma masaknya yang satisfying, tapi konflik internal karakter, tekanan kerja, ambisi itu relate sama orang-orang di dunia kerja. Kalau kita perhatiin baik-baik, series ini realistis dan terasa dekat banget. Minggu lalu naik roller coaster horor penuh alien, sekarang tiba-tiba pindah ke drama dapur yang chaotic dan emosional, semuanya bisa gue akses di Disney Plus. Jadi kalau kalian lagi nyari tontonan buat me time yang seru, intens, dan realistis, langsung gas nonton The Bear. Tonton juga series lain di tab Hulu Disney Plus. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol lagi. 4 hari ya? Biasanya kalau 4 hari cabut tuh. 4 hari cukup gak sih? Nggak tahu deh. Kalau Karena aku Singapura doang homesick-an mah juga. cukup sih. Kamu kemana biasanya? Bangkok. Bangkok ya? Terus Bangkok seru sih. Jepang lah. Bali atau kabur ke Bali. Bangkok paling suka apa? Aku mau ke sana nih dalam 2 minggu. Bangkok sebenarnya paling seru. Belanja platinum ya pasti ya. Iya lagi. Soalnya susah kan nyari sizing yang badan-badan cebol kayak gini tuh di Indo menurut aku susah ya. Di platinum banyak. Berarti itu banyak. Oh gitu. Kata ya mungkin standar beauty di sana kan Kecil-kecil. kayak Cina gitu yang kecil-kecil slim gitu. Bahkan ukuran S kadang mereka aku nggak muat gitu loh. Oh iya. Iya kayak kesempitan gitu, apalagi di Cina tuh. S saya sama aku nggak muat. Tapi kalau di Indo XXS aja kegedean di aku kadang. XS deh. XX harus XXS. Karena mungkin di sini kayak sizingnya kayak ngikutin standar bule atau gimana nggak ngerti deh. Mungkin kayak di Zara gitu aja, M-nya aja kalau buat aku M-nya juga udah nggak banget kan. Kalau di luar muat gitu loh, enak. Kamu kayak istriku nggak? Dia ke platinum tuh bisa berhari-hari. Jadi dia hari pertama dia 1 lantai. Jujur ya. Oh iya. Tapi aku biasanya dalam 1 hari aku tuh semua lantai aku hajar sih 1 hari. Kalau kamu tipe yang semua lantai 1 hari. Tapi besoknya datang lagi. Ya sama aja. Sama aja. Tapi kan kayak nggak ngabisin sehari gitu. Misalnya di platinum kayak cuman 3 jam 4 jam gitu loh. Enggak, istriku ekstrim sih. Nah ekstrim kan seharian kan. Pasti dari pagi sampai malam Dia kan. 1 hari 1 lantai. Oh. Habis itu dia balik lagi ke hotel. Besoknya lantai berikutnya. Kalau aku paling 3 jam 4 jam. Karena aku nanti lama-lama pegel. Kalau udah pegel udah gak kuat. Oh, ada mood-moodnya juga ya berarti ya? Ada. Oh, Tapi pegel lah I udah see. gak jadi karena aku suka ngetapin gitu kan, di situ kan gak boleh dicobain ya. Jadi kayak ini lucu. Tapi kayak foto dulu atau gak apa, lihat pokoknya di sini ambil kartu nama. Jangan langsung dibeli Fuji. Ini lantainya masih banyak ini. Jadi diingat-ingat di sini kalau misalnya
hari ini aku belanjanya udah banyak banget, besok nggak usah dibeli karena nggak pengen banget karena mikir. Oh gitu. Kalau misalnya kepikiran sampai malam, besok datang lagi ke Platinum buat ngambil barang yang kepikiran masih itu. nyangkut banyak gitu. Oke, ya mirip istriku juga gitu. Karena keseringan belanja banyak, ambil, nanti pas sampai Jakarta nggak pernah dipakai juga. Kamu ada budget gak tapi? Nggak. Oh, udah bablas aja udah. Seenaknya Karena gue Platinum aja. kan murah-murah kak. Apa yang mau dibajetin? Oke. Kayak di Platinum 50.000 masih dapet. Oh. Tank top lah. Coba kalau di mall tank top 300.000. Kenapa ya dia bisa murah kayak gitu ya di Platinum? Dan jadi barang yang bagus tuh juga banyak gitu. Karena mungkin mereka yang penting kuantitinya kali ya. Yang penting lakunya cepet ya, fast fashion gak sih? Oke, kita ada pertanyaan juga dari ini ya. Dari penonton-penonton YouTube kita. Pada mau nanya sama Fuji. Udah beberapa yang Kakak kita pilih. bukannya di mana sih kak? Hah? Bukannya di Ini mana? di Discord. Oh, Discord tuh bukannya buat game? Iya, tapi bisa buat kayak ginian juga. Buat komunitas. Kamu Tapi tanpa harus main game bisa? Bisa. Oh, oke. Dia tuh kayak WA group gitu, tapi ada banyak forumnya. Kadang bisa pakai voice juga. Jadi orang yang ngikutin YouTubeku tuh ngumpulnya di Discord. YouTube membernya di Discord. Aku pernah download dan bikin Discord Hah? Bagus dong. buat Roblox. Oh, kamu ngobrol sama pemain Roblox kan? Iya. Iya, Tapi benar. pusing jadinya. Karena Mereka semua ngomong. ya emang buat ngobrol kan? Gak ganti-gantian, pusing. Aku kan gak bisa suara banyak gitu. Itu orang-orang Roblox nggak ada yang kenal kamu tapi. Teman-teman aku. Oh, emang teman-teman kamu. Tapi kan kalau di suara di HP sama kita ngobrol kan mungkin aku masih bisa fokus gitu loh. Oh, ngelihat siapa yang ngomong. Iya, kalau di Roblox kayak gitu. Pusing tuh. Pusing. Akhirnya masih pakai kalau Discord main Roblox. Enggak, Robloxnya pun aku hapus. Gimana ya? Bisa gak sih transfer Robux? Roblox kamu udah banyak. Aku kemarin beli 1 juta, gak tahu tuh berapa Robux tuh ya, 1 juta. Aduh, Aku nggak pakai tahu cuma ngapain 90.000. Boleh ke sini. Iya, gimana? Dia teralihkan lagi kayaknya. Oke. Dari Mbak Pentol. Waduh, apa lagi nih Mbak Pentol? Cara mengatasi stres ala Fuji itu gimana? Kalau kamu lagi stres sekarang ini tuh biasa ngapain? Tadi kabur ke Bangkok, Bali. Itu berarti liburan. Kalau liburan gitu Gala diajak atau? Biasanya kalau yang lagi runaway enggak. Suka kena ini nggak? Post vacation syndrome gitu. Jadi begitu Apa balik tuh? ke Jakarta Selalu. ngerasanya kayak aduh kerja Selalu. lagi. Oh iya. Dari masih pesawat kayak apa gue keluar aja dari pesawat ini ya gitu. Waduh, kaget juga tuh tadi barusan tuh. Nggak ada yang lain tadi main Roblox? Tidur. Paksain tidur. Susah juga sih tapi. Padel. Lagi rame tuh. Iya, gym. Nge-gym. Aku gak bisa pedal kan sakit Apanya sakit? ininya. Bahu. Kayak mungkin salah kali ya. Mungkin perfectnya. formnya, iya. Tapi udah pakai coaching tetap sakit menurut aku. Oke. Kayak di sininya doang nih lingkaran. Jadi kalau setiap aku ini jadi ganjel. Udah coba pakai tangan kiri? Pakai kaki sih. Oh iya, makasih loh. Nge-gym. Pakai PT nge-gym ya? Kadang pakai kadang enggak. Oh, Tadi oke. aku habis nge-gym. Iya, nggak kelihatan karena Diedit ya, ada iya foto. tebel banget itu. Oke, dari Serena, gimana perasaan Fuji memiliki fans militan? Oh, fans kamu militan ya berarti ya? Lumayan ya. Lumayan. Gimana perasaan kamu? Dulu sebenarnya ya jujur pressure banget sih. Oke. Karena saking masifnya dan saking mungkin mereka sayangnya sama aku ya. Jadi suka bikin rame lah ibaratnya. Bikin rame. Iya, misalnya kadang foto-foto aku atau video-video aku di-compare sama artis lain, selebgram lain, atau kayak niatnya mungkin baik ya, pengen membanggakan aku karena saking sayang sama aku, pengen aku rame terus. Tapi atau gak kadang komen-komen aku di platform lain. Tapi untungnya ya setelah 4 tahun ya aku sama fans aku, fanbase aku nih sekarang udah nggak kayak gitu. Tapi mereka masih militan. Aku sebut militan ya, maaf ya Besti. Iya. Tapi mereka tuh masih setia banget, masih loyal banget. Dan benar-benar yang stay tuh yang benar-benar masih suka banget sama aku. Jadi banyak banget kayak yang udah cabut gitu-gitu loh. Banyak banget karena aku sering tegur. Oke. Karena dulu mungkin aku pas awal terkenal aku takut dong ya, namanya aku udah dihujat kan. Iya. Kalau misalnya aku sampai harus bermusuhan dengan fans aku pressure banget nih kayak Iya. capek banget dong. Iya. Kemana-mana jadi takut. Nah kalau sekarang perlahan-perlahan aku kasih tahu, aku tegur. Kalau misalnya ada ini nggak usah
giniin. Misalnya kalau misalnya ada yang ngata-ngatain aku, ada yang hujat aku, nggak usah bela aku, nggak apa-apa. Kamu mending buat nutupin head comment itu, mending kamu komen aja yang baik-baik, komen yang lucu-lucu, pantun. Jadi ketutup, aku nggak perlu baca. Oke. Dan netizen lain nggak perlu baca, nggak perlu ikut-ikutan ngehujat juga gitu. Oke. Kan lebih baik kayak gitu dibanding harus nanggepin satu haters. Nanti orang malah pada bilang gini, fans Fuji ganas-ganas ya. Menurut aku kayak kadang tuh kita disenggol juga gitu loh Kak. Ya mungkin kalau dulu ya mereka kan masif banget Kak. Aku nggak bisa kontrol itu juga walaupun aku tegur. Tapi lama-lama yang stay yang benar-benar sih menurut aku. Iya, dan kalau aku ngelihat karirku dari pas masih umur 21 ya sampai sekarang, cara nanggepin hate comment paling bagus emang diemin aja sih. Diemin, aku diemin, cuman fans aku yang. Iya paham, maksudnya dari sisi fans kamu juga. Iya, mungkin karena mereka sayang ya, karena sayang banget ya. Jadi aku juga serba salah, kadang aku pengen negor mereka, takutnya. Paham, salah gitu diartiin makanya lah. jadi aku jadi DM fanbase aku satu persatu. Oh jangan jadi ya, jangan ya gitu. Iya. Oh, I see. Jadi aku nggak mau tegur mereka di misalnya lagi live gitu. Untung ini aku nggak. Aku DM satu-satu karena ya kan mereka yang sayang aku, Kak. Masa aku nggak sayang mereka, sayang. Paham. Mereka selalu ada dari zaman aku susah. Iya kebayang sih. Jadi terserah deh kalau orang mau hujat-hujat mereka, ya udahlah. Iya. Kayak aku tetap sayang mereka sih. Dan udah nggak kayak dulu, emang netizen aja nih yang haters ngebahas zaman dulu, seakan-akan mereka berulah gitu loh fanbase aku. Udah enggak ya, udah beda ya sekarang ya. Kamu masih ada beberapa mungkin yang menurut aku yang shipper sih. Bisa kamu. Yang shipper tuh biasa fans baru. Oke. Biasa fanbase aku yang lama tuh nggak jadi-jadiin aku lagi, karena aku udah bilang aku capek kalau dijadi-jadiin terus. Tapi jujur ya, aku baru ngeh fenomena shipper itu sih. Maksudnya kayak ternyata artis kalau sama artis lain tuh suka ada yang ngedukung gitu ya, nge-support ya. Iya. Apa gimana sih? Iya mungkin karena di Indonesia itu paling laku kali ya. Mereka berharap kalian jadi ya atau gimana? Shipper itu udah jadi atau belum jadi sih? Berharap jadian nikah. Udah kalau namanya shipper udah jadi apa belum jadi? Belum. Oh, masih deket nih? Ship. Antara masih deket atau iya bisa jadi ada seseorang dalam pekerjaan gitu ketemu misalnya. Terus mereka ngeliat nih, wah cocok nih dari sifat atau nggak cocok nih dari pekerjaan, cocok nih dari visual, dijadi-jodohin aja suka-suka netizen. Berarti kalau kan suka-suka mereka. Berarti kalau kamu di shipper sama satu cowok, tiba-tiba kamu ternyata jatuh cinta sama cowok lain, bisa aja cowok lain diserang nggak? Bisa. Nggak juga? Oh bisa. Bisa. Oh wow. Ini aku juga pernah ya. deket sama siapa gitu ya, kayak bukan dari entertain, itu dihujat habis-habisan. Hanya karena dia bukan dari entertainment atau? Karena waktu itu aku lagi ada yang shipperin. Wow. Sampai ke cowok ini nggak? Ke akun cowok ini, ke DM cowok ini? Ada aja 1001 cara deh, di mana aja deh. Wah kamu tuh harus jaga banget ya. Apapun yang kamu lakuin, gerak-gerik kamu tuh capek bener ya. Sebenarnya aku tuh risih sih kalau misalnya direkam diem-diem. Dan tuh sering direkam diem-diem? Selalu. Kamu lagi di mall gitu maksudnya kayak? Karena ada yang ngerekam diem-diem lah, naruh caption senak jidat, naruh teks apalah, terus menggiring-giring lah. Lihat nih mukanya kayak, jutek gitu. Iya. Atau nggak buat menggiring opini buat ngata-ngatain. Ya aku ngerti sih, orang tuh pada bilang, ya itu kan resiko public figure. Ya public figure juga manusia, ada capeknya. Iya. Kayak ada yang. Tapi kalau aku kadang all the time banget gitu loh, aku capek. Ya nggak, ya emang mukanya defaultnya gitu kan? Enggak, bukan karena muka, kadang energi. enggak, ngerasa diawasin aja. Emang Kak Radit suka kalau misalnya kayak kita lagi makan nih, atau aku lebih respect kalau orang mintain aku foto deh, dibanding kayak motoin dari jauh diem-diem. Iya. Kita lagi makan, kita tahu nih ada yang motoin kita, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman video-videoin kita lama. Menurut kalian gimana? Aku pernah loh tahun baru, aku hampir pengen ribut karena aku direkam dalam 1 jam Kak. Kamu direkam 1 jam? 1 jam waktu aku lagi di Bali. Di oleh Atlas, orang yang sama? Dia enggak beda. Kisahnya udah banyak ini mah. Iya. Di Atlas waktu itu tuh lagi tahun baruan sama abang aku. Ini Atlas yang beach club itu tuh. Tahu ya. Kan dia ada atas bawah gitu ya. Iya. Apa sih kayak kan dia stacking gitu kan? Iya kali. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Ini bukan yang klub, ini beach club itu yang. Pokoknya dia tuh kayak stacking gitu. Jadi kolam, terus yang bawah table orang lain, habis itu kolam lagi, terus table orang lain gitu. Ya aku tahu cuman yang Hotman nyebur aja. Itu Atlas mana? Oh itu. Oke. Nah dari bawah aku ngerasa kan aku lagi renang. Aku ngerasa direkam. Aku kayak gini, direkam. Terus aku kayak gini. Nggak mau. Dia kayak gini. Tapi masih tangan nangkring dengan handphone dia. Oh dia malah tone deaf. Tapi masih nangkring. Tone deaf. Yang kedua aku bilang, Bu, ini orang lain nih. jangan.
Aku udah sabar nih Kak. Itu udah sekitar 30 menit aku udah kayak gini. Terus akhirnya aku menjauh kan. Tapi kayak ngapain gue menjauh, suka-suka gue lah, gue di mana? Iya benar. Kok jadi gue yang kalah? Kok jadi enggak kan aku udah menegur gitu loh Iya, kayak. iya. Gue menegur dengan sangat baik-baik. Dan DJ-nya di atas kan ada DJ ya. Wah, sama kembang api di sono. Oke. Jangan ke arah gue, ini gak arah belakang. Karena kan dia di Oke. depan aku. Iya. Kesono nggak arahnya tuh kamera. Lalu? Dia masih tetap tidak peduli, masih 45 menit. Jadi aku kan merasa terganggu aku sama abang aku. Iya, Merasa kebayang. gak nyaman gitu loh. Kebayang. Kayak gini Kak, aku juga bingung tuh kenapa baterai gak habis-habis. Karena kayak gini nangkring, bukan yang kayak taro. Gini enggak, dia gini terus. Entah itu lagi live atau apa, gue gak paham deh. Akhirnya aku naik emosi lah. Aku keluar dari kolam renang, aku turun naik tangga, turun ke bawah. Bu, saya gak mau direkam Bu. Saya gak mau direkam Bu, hapus sekarang. Awalnya aku ngomong dulu ke satpam samperin. Terus habis itu bilang kayak gini, ya biarin aja kan ini HP saya. Oke. Suka-suka saya mau rekam apa, kan gak ada peraturan untuk merekam orang. Terus. Satpamnya nyampein ke aku, marah lah aku. Akhirnya aku turun. Abang aku, Fadli, gak ngeliat kalau misalnya aku lagi emosi. Aku turun, terus habis itu, Bu tolong dihapus dong fotonya. Udah bad mood dong Kak, bayangin Iya. 1 jam. Iya, paham. Itu udah ada kembang api jadinya udah kesumet. Terus habis itu aku turun, Ai lihat nih ke Fuji kemana nih adik gue. Udah di bawah ternyata. Fadli langsung lompat dari kolam ke bawah. Terus kayak adik gue kenapa? Dia rekam-rekam nih dari tadi. Enggak, saya gak ada rekam-rekam. Saya ambil HP-nya. Ini apa Bu? Ada. Ada lah. Oke. Ada juga kemarin di Bali. Direkam-rekam dari jauh, dari dalam mobil. Bisa nggak? Nggak usah. Bentar, itu belum kelar tuh yang sih. Enggak, yang di atas tuh ujung-ujungnya akhirnya dipisahin sama Satpam 3. Oh, belum terjadi ribut Satpam tuh. 3. Karena abang aku jadinya mau kesel. Tapi biasanya kalau Karena orangnya ngeselin. Jadi dia di mejanya mungkin ada orang yang cowok-cowokan, bukan cowok-cowokan sih, kayak ibu-ibu, kayak bapak-bapak. Nggak ngerti, bukan bapak-bapak banget, bukan ibu-ibu banget sih. Oke. Tapi kayak gini, ya kan HP kita. Ya terus kenapa? Emang kenapa kalau direkam? Emang mau lapor apa kalau gitu? Semua orang butuh privacy gitu loh. Bahkan kalau di luar negeri tuh nggak boleh loh ngerekam Iya. orang diem-diem, harus disensor loh. Iya, paham. Maksudnya mungkin gak ada peraturan ya, tapi kan secara etika lah. Maksudnya kayak lu kan pengen have fun, gue juga pengen have fun. Ya udahlah, Iya. kita sama-sama senang-senang aja lah di sini. Dan kan nggak gitu. dari awal gue langsung Bu hapus Bu. Dari awal kayak Bu maaf ya. Iya, masih maaf baik-baik. Ya. Berkali-kali Kak. Kayak jatuhnya capek sendiri gak sih nge-miss privacy gitu loh. Aku tahu resiko public figure. Tapi kalau misalnya aku sudah tegur, kayaknya saling ngertiin lah. Kamu bisa dengan bebas ke tempat umum tapi tanpa harus merasa terganggu. Alhamdulillah Nggak bisa. juga? Alhamdulillah. Bisa ya? Alhamdulillah bisa-bisa aja sih. Udah atau kan udah mulai terbiasa kali ya. Oke. Aku ngerti kok, ini mungkin resiko public figure kali Kak. Iya, paham Ya sih. kan? Iya. Dan apalagi kan rezeki yang aku ambil dari public figure, dunia entertain ini kan juga besar. Jadi nggak boleh protes juga, nggak boleh protes banget juga. Ya boleh dong ngerasa. Cuman pasti ada dong capeknya kalau misalnya hasil yang mungkin tangan-tangan iseng gitu, yang upload, re-upload, captionnya iseng-iseng. Ada dong rasa kesel, kecewa gitu loh. Iya, Kayak iya, gue iya. kan juga gak minta diginiin, jangan dong gitu. Tapi itu interaksi paling aneh dengan fans yang pernah kamu alami atau ada lain nggak? Kayak kemarin Afgan cerita dia dilamar sama cewek. Aku pernah dicium pipi waktu lagi di Madinah. Lagi abis sholat. Kayak sama ibu-ibu. Dikerubungin sama ibu-ibu, dicubit pipi, dicubit. Untung kerudung saya tidak copot walaupun belum pakai kerudung. Jadi waktu lagi sholat tadi kan, ibu-ibu yang kerubungin depan saf. Mohon maaf itu. Gue sebenarnya tuh nggak tahu itu ya, itu khusyuk apa enggak ya itu. Saya udah kayak mereka di depan kan ngerubungin dari belakang. Terus Fuji. Selesai sholat langsung kayak, nah foto dulu ditarik di hompang-hamping karena kan aku bener lemes ya. Iya. Hompang-hamping terus tiba-tiba ditarik pipinya gini, dicium pipinya. Oh kayak nggak suka dicium. Iyalah apalagi tanpa Yaudah, ini kan. Jadi ya udah cuman paling bisa nangis. Oh sampai nangis kamu itu? Aku gak suka kalau dicium, kayak too much gak sih? Iya benar. Lebih baik aku dicubit deh kayaknya. Oke, kita ke pertanyaan lagi dari Hibiscus Hibini. Boleh nggak sih yang gampang Hibiscus. aja? Nggak mau tanya bang. Kalau boleh titip bilangin aja. Fuji, kamu tuh cantik banget. Please jangan insecure. Terus emoticon terharu nangis gitu. Makasih. Tuh, disemangatin tuh. Iya kemarin tuh aku sempat kehilangan diri sendiri soalnya Kak. Oke. Jadi aku insecure.
Insecure-nya karena itu apa, pendapat orang, kamu takut kamu salah Jadi atau apa sih? maaf sih nyangkut mulu. Iya. Insecure-nya aku nggak bisa percaya sama orang lagi gitu loh. Aku kan kemarin habis kena iya masalah ketipu itu ya. lagi. Terus ternyata sebenarnya nggak sesimpel itu, bukan sekedar duit. Orang terdekat. Iya. Terus abis itu di waktu yang berdekatan juga ada teman-teman aku yang mengecewakan gitu loh. Ya, yang bikin patah hatinya tuh karena tiap hari ngobrolnya sama dia, kerja kan ditemenin sama dia. Teman dekat kan juga curhatnya sama dia. Sebenarnya kompleks aja gitu loh saat itu. Jadi di situ aku hancur banget gitu loh ke temen. Aku ngerasa aku nggak. Aku paham sih, karena aku termasuk orang yang jaga orang yang dekat sama aku. Iya, dan aku termasuk orang yang nggak mau orang lain susah. Aku gak suka kalau ngeliat orang lain susah. Jadi kalau bisa gue bantu, gue lagi gak capek, gue pasti bantu sampai gue capek gitu loh. Iya. Nah, kadang ya mungkin kayak gitu ekspektasi kita jadi hancur sendiri kan kalau misalnya dikecewain. Paham, karena gue kan udah bantuin lo tanpa pamrih nih. Kenapa lo kok bisa gituin gue gitu kan maksudnya? Iya. Salah satu ini. Aku tuh sampai saat waktu itu tuh kayak bare minimum aku tuh rendah banget loh. Bukan minta dihargain, enggak. Aku nggak minta dihargain. Misalnya sama semua orang gitu ya. Iya. Mulai dari pekerja atau teman, aku cuma minta jangan dijahatin aja boleh nggak? Iya itu make sense. Kayak kalau nggak dihargain gue nggak masalah deh, tapi jangan dijahatin boleh nggak gitu. Iya. Jadi aku udah trust issue, terus aku jadi menutup diri dari luar. Aku sempet nggak keluar rumah sebenarnya. Keluar tuh cuma buat kerja. Ngurung diri di kamar. Kerja pun jaga jarak juga ya sama semua orang ya. Iya. Pasti kan. Rusak banget kepercayaan aku. Terus temen aku ada yang mengecewakan. Terus pekerjaan aku ada yang sempat berantakan. Jadi aku stres. Jadi aku lebih memilih sendiri dan akhirnya kenyamanan sendiri. Iya, dan sekarang baru mulai keluar lagi. Kayak kamu bilang baru mau mulai podcast lagi. Baru mau. TV mau lagi. Mau. Belum mau juga kalau TV ya. Belum tak males aja. Kayak ini kan baru mulai oke nih, belum se-oke itu. I see. Belum kayak Fuji yang dulu sebelum terkenal gitu ya. Belum se-oke itu mentalnya. Jadi nggak mau nyari masalah dulu gitu loh. Paham. Walaupun emang nggak nyari masalah sih, cuman takutnya dengan sesuatu kayak gitu kita jadi dapat masalah, komen lagi, stres lagi, capek ah. Tapi tau gak sih kemarin itu sebelum tidur aku kan ngobrol sama istriku, sama Anissa. Iya. Karena aku bilang ya aku juga susah percaya sama orang. Ya temanku dikit banget karena aku susah membiarkan orang masuk gitu. Itu kalau aku. Terus aku bilang ke Anissa, kayak dari semua orang di seluruh dunia itu aku cuma percaya dia doang. Dia benar-benar satu-satu orang yang bisa aku 100% aku percaya gitu. Nah mungkin ya mudah-mudahan kau bisa nemu orang kayak aku nemu Anissa gitu loh. Ngerti gak sih? Belum sih. Tapi semoga sih ya. Dan apalagi pasangan gitu. Maksudnya Anissa kan pasanganku kan. Untuk punya satu kepercayaan ke orang dan dia pasangan kita sendiri. Itu tuh rasanya aduh gue gak perlu percaya sama siapapun lagi deh. Lo pegangan gue gitu. Itu sih aku bersyukurnya sih. Ya maksudnya mudah-mudahan kamu juga nemuin kayak gitu sih. Semoga sih, kayaknya kayak doanya untuk 2026 bisa menemukan orang yang bisa dipercaya ya. Bisa lah pelan-pelan, ini kan udah mulai keluar-keluar. Udah mulai oke lagi. Oke, terakhir apa yang kamu bisa share soal project kamu? Ada yang mau dikerjain atau bisa disampaikan? Project apa ya? Atau belum ada sih. Nggak ada. Pengen keliling dunia aja aku. Lagi pengen keliling dunia? Keliling dunia ya. Pengen negara ini, jalan-jalan. Langsung satu rangkaian atau? Enggak, ngasal aja. Aku gak pernah ke plan. Kalau keluar negeri tuh gak pernah di plan. Pasti okay. Hamin 2 minggu, Hamin seminggu, Hamin sebulan, Hamin 2 minggu beli tiketnya gitu. Oh oke. Ya udah mudah-mudahan kita bisa ngelihat. Pasti kamu update dong di stories kan? Update. Mudah-mudahan bisa ngeliat kamu keliling dunia lewat story kamu deh. Thank you ya udah main kesini Fuji. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga obrolan ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu pontang-panting. Aman. Karena suka muter-muter, maaf Gak ya. apa-apa, aman. Thank you semua.